Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akan belajar kembali ilmu pengetahuan alam. Materi bab yang kedua yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Untuk bagian yang pertama ini kita akan belajar perkembangbiakan pada Angiospermae atau pada tumbuhan berbiji tertutup. Materi IPA kelas 9 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan meliputi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, dengan vegetatif alami apa itu? Yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Jadi vegetatif alami itu perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri atau secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, yang pertama ada umbi lapis. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami modifikasi sehingga bentuk dan ukurannya berubah atau membengkak. Sedangkan umbi lapis adalah modifikasi daun yang menebal dan membentuk struktur yang membengkak dan membentuk lapisan. Contohnya adalah pada tumbuhan famili Liliaceae seperti bunga tulip, bawang merah, dan bawang putih, dan juga pada famili Amaryllidaceae. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah awalnya adalah satu individu berupa bawang merah, maka nanti pada saat ditanam setiap lapisannya akan membengkak seperti ini menjadi individu baru sehingga sudah bertambah individu. Yang kedua adalah umbi batang. Berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami melalui mata tunas yang berkembang menjadi calon individu baru. Umbi batang itu adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi individu baru. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, yam, dan talas. Yang ketiga ada umbi akar. Individu baru pada umbi akar tumbuh dari tunas pada pangkal batang yang masih tertanam. Terdapat dua jenis umbi akar, yaitu umbi yang berasal dari akar serabut dan umbi yang berasal dari akar tunggang. Perhatikan. Di sini contohnya adalah umbi akar dari akar serabut yaitu singkong. Sedangkan umbi akar dari akar tunggang contohnya adalah wortel. Yang keempat adalah tunas batang, yaitu tunas yang muncul dari batang dan menjadi individu baru. Tunas batang menyebabkan tumbuhan tumbuh secara berkelompok dengan ukuran yang bervariasi. Contohnya adalah pisang, bambu, dan tebu. Yang kelima ada tunas adventif, yaitu tunas yang tidak tumbuh pada ujung batang maupun ketiak daun. Contohnya contohnya tunas akar, yaitu ada tanaman cemara, kesemek, dan garsan. Kemudian ada juga tunas daun, contohnya adalah tanaman cocor bebek. Berikutnya yang keenam adalah rizoma atau rimpang, yaitu batang yang tumbuh secara horizontal atau menjalar di bawah tanah dan memiliki daun yang termodifikasi menjadi struktur yang menyerupai sisik. Rizoma memiliki ruas dan buku seperti batang. Buku-buku pada rizoma
merupakan tempat tumbuh tunas yang akan menjadi individu baru. Contohnya ada jahe, kunyit, dan temulawak. Berikutnya yang ketujuh, stolon atau disebut juga dengan gerage, yaitu batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Stolon tumbuh dari buku-buku batang yang memiliki tunas, lalu akan tumbuh memanjang secara horizontal dan menghasilkan calon individu baru. Contohnya adalah stroberi, pegagan, dan arpei. Nah, perhatikan gambar stroberi ini. Ini tumbuh stolon ya. Jadi pada stolon ini jadi ada bagian yang menjalar di atas tanah, kemudian jadi kalian bisa menanam cara seperti ini tuh mudah ya, tinggal potong batangnya tanam, itu untuk tanaman ini tadi, atau ini tinggal potong daunnya tanam, atau tinggal potong akarnya lalu tanam. Maka kalau tumbuh, maka itulah cara perkembangbiakan dengan cara stek. Proses stek batang, yaitu stek itu adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Misalnya ini yang pertama kita potong batang tanaman singkong misalnya, batangnya kemudian baru ditancapkan ke tanah, maka batang yang tertanam itu lama-kelamaan akan tumbuh akar dan juga daun. Mudah ya. Terus yang berikutnya ada cara merunduk, yaitu salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara merundukkan batang tanaman kemudian menimbunnya di dalam tanah. Jadi ini salah satu batangnya dirundukkan, tanam di dalam tanah. Tanaman yang dapat diperbanyak dengan merunduk harus memiliki batang yang panjang dan lentur. Contohnya tanaman kumis kucing, apel, alamanda, dan bunga kertas. Nah, ada pula cara yang berikutnya, perkembangbiakan dengan cara menganten atau menyambung. Bagaimana cara itu? Yang pertama, perhatikan ini. Ada gambar, ini kemudian ada sebagian dipotong
lalu disambung dengan tanaman yang berbeda. Salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis dan memiliki sifat yang berbeda. Nah, dengan menyambung tanaman dapat diperoleh 1. Tanaman yang memiliki sifat unggul. 2. Tanaman yang lebih bervariasi. Perhatikan, misalnya ini kita akan mendapatkan ini tanaman yang berbunga, yang berbuah manis, tapi batangnya tidak kokoh. Kemudian yang satu batangnya itu kokoh tapi buahnya tidak manis, maka kita bisa potong keduanya lalu disambung sehingga nanti didapatkan batangnya itu yang kuat dan buahnya itu manis dan banyak, misalnya seperti itu. Kriteria tanaman yang dapat disambung: 1. Tanamannya sejenis. 2. Ukuran batang sama. 3. Batang bawah sebagai batang pokok harus memiliki sifat perakaran yang kuat, tahan kekeringan, tahan hama. Kemudian yang keempat, batang atas harus sehat dan tidak terserang penyakit, dan batang berumur sekitar 3-4 bulan. Dan ada pula cara perkembangbiakan dengan okulasi. Apa itu okulasi? Yaitu salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Okulasi juga merupakan cara memperoleh tanaman yang unggul. Mirip dengan menyambung tadi, kalau yang ini tinggal dikelupas lalu ditempelkan ke tanaman yang lain. Adapun prosesnya seperti tadi sehingga diperoleh, misalnya kita pengen menanam bunga kertas dengan hasil bunga yang bervariasi warnanya, maka kita bisa menempelkan di beberapa bagian pada batang tanaman ini. Itu tadi cara perkembangbiakan baik secara vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Percobaan penyelidikan perkembangbiakan pada tumbuhan. Sediakan ada tanaman ilar atau coleus, cacar bebek, begonia, dan bawang merah. Kemudian siapkan 8 buah gelas plastik bekas, polybag atau pot kecil, dan tanah, air, pisau, lidi. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, masukkan tanah ke dalam 9 gelas plastik dengan volume yang sama pada masing-masing. Kemudian dari tanaman-tanaman tadi, ilar, cacar bebek, dan begonia, dipotong akar, batang, dan daunnya. Jadi ilar dipotong akar, batang, daun, masing-masing dimasukkan ke dalam gelas yang berisi tanah, gelas plastik yang berisi tanah. Demikian juga dengan cacar bebek dan juga begonia, dengan cara ditancapkan ya, ditancapkan. Kemudian kamu tanam setiap 2 hari sekali selama 2 minggu itu diamati. Jangan lupa disiram dengan air setiap 2 hari sekali. Nah, kemudian yang bawang merah, caranya adalah isi 2 gelas plastik dengan air yang volumenya sama. Lalu potong tanaman bawang merah menjadi 2 bagian, bagian umbi dan bagian daun. Jadi bagian umbi ini bagian daun, ditusuk dengan menggunakan lidi, kemudian diletakkan di gelas plastik yang telah berisi air. Pastikan bahwa ada bagian dari umbi dan daun yang terendam air. Jadi ini di atas, kemudian ada air yang menyentuh bagiannya itu.
Lalu setelah diamati, isikan hasil pengamatan pada tabel ini. Pengamatan pada hari kedua, keempat, keenam sampai hari ke-14. Bagaimana dengan tanaman koleus? Akar batang daunnya bagaimana? Kalau tumbuh maka disilang bagian ini. Demikian pula dengan cocor bebek, begonia, dan bawang merah. Bagaimana kejadian di akar batang dan daunnya. Nah, silahkan bisa dilakukan percobaan ini. Apakah akan menghasilkan data yang sama seperti ini? Perhatikan datanya. Nah, pisang nggak ada ya tadi. Misalnya ada pisang, maka ternyata bagian yang tumbuh setelah ditanam adalah bagian batang. Ternyata itu adalah perkembangbiakan secara alami. Kemudian bawang merah, ini umbi, perkembangbiakan alami. Mawar, cocor bebek, sansevieria, ubi jalar, ini sebagai referensi saja seperti itu. Apakah yang tadi itu bisa seperti ini? Nah, kalian bisa lakukan percobaannya. Misal nih, cocor bebek ternyata tumbuh dari bagian daun. Maka ini perkembangbiakan secara alami atau vegetatif alami. Itu ya. Nah, sebagai akhir dari pelajaran ini, silakan kalian buat rangkuman dengan cara membuat tabel perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae meliputi perkembangbiakan macamnya apa, dari rizoma dan seterusnya sampai yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian diberi keterangan rizoma itu artinya apa, kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara itu misalnya apa, kemudian itu termasuk vegetatif alami atau buatan, diberi tanda centang seperti ini. Silakan, ini sebagai rangkumannya, ditulis di buku tulis kemudian dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.